bersama dengan saya Venetson Pedikas STH MPDK. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema yang saya anggap penting, yaitu suami yang takut akan Tuhan. Dalam pandangan Kristen, suami yang takut akan Tuhan dalam pandangan hidup orang Kristen, orang percaya. Sebelumnya saya ajak kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Biarlah firman-Mu menjadi landasan di setiap panggilan hidup kami, dan biarlah nafas kehidupan yang Tuhan percayakan membuat kami berarti di dalam genggaman. Roh Kudus, berilah kepada kami hikmat-Mu, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan mau. Haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, saya akan melandasinya di dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 23. Efesus pasal 5 ayat 23 yang berbunyi demikian. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Peran suami dalam kehidupan rumah tangga Kristen sangat penting. Karena itu setiap suami-suami yang takut akan Tuhan akan membawa pengaruh positif, pengaruh kebenaran, pengaruh firman Tuhan di dalam panggilan keluarga dan rumah tangganya. Saya mencoba mencatat ada beberapa hal yang perlu direnungkan oleh suami-suami Kristen. Yang pertama, suami istri terikat atau ada dalam ikatan seumur hidup. Karena itu ikatan ini tidak boleh dilepaskan oleh suami, tidak boleh berhentikan atau tidak boleh diputuskan. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa suami yang berperan untuk mempertahankan ikatan itu supaya tidak putus dan terikat dalam panggilan seumur hidup, bukan 1-2 hari, bukan 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi seumur hidup. Suami harus mempertahankan ikatan pernikahannya bersama dengan istri. Yang kedua, keputusan dalam rumah tangga itu diambil oleh suami. Jadi keputusan yang tidak sehat apabila istri mengambil keputusan dalam rumah tangga. Jangan sampai terjadi demikian. Ada suami-suami yang ragu, takut, khawatir, bimbang, lalu dia melepaskan keputusan itu untuk diputuskan oleh istrinya. Itu salah. Suami yang takut akan Tuhan harus mengambil keputusan di dalam rumah tangganya. Nah, yang berikut adalah suami adalah kepala istri. Kepala istri di sini diterangkan dalam kebenaran firman Tuhan sama seperti suami ini menjadi kepala dari Kristus. Jadi kepala dari istri adalah suami, kepala dari suami adalah Kristus. Artinya bahwa keputusan yang diambil oleh suami itu didasarkan kepada keputusan yang berkenan kepada Kristus. Dan dasar keputusan suami adalah hasil kesepakatan bersama dengan istri. Tapi kesepakatan itu harus diuji di dalam kesepakatan kebenaran Kristus. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, suami harus mengasihi istri. Firman Tuhan katakan bahwa sebagaimana Kristus mengasihi jemaat seperti tubuhnya sendiri. Jadi ketika suami mengasihi istri, dia harus mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat.
kasih Kristus sepanjang masa, sepanjang waktu. Kasih suami juga sepanjang umurnya untuk istri, seperti tubuhnya sendiri. Jadi perbandingannya bukan tubuh orang lain, tapi perbandingannya tubuh sendiri. Kenapa tubuh? Karena suami yang merawat tubuhnya. Tidak mungkin ada suami yang tidak mandi. Pasti suami selalu merawat tubuhnya. Olahraga supaya tubuhnya baik, sehat. Makan teratur supaya tubuhnya terpelihara. Dan itu juga sama. Jangan sampai suami ini merawat tubuhnya baik, bagus, indah, sispek, tetapi dia tidak merawat istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa itu tindakan yang keliru dan salah. Suami jangan berlaku kasar terhadap istri. Apabila ada suami-suami yang berani ambil tangannya atau menggunakan tangannya untuk menyakiti istrinya, itu tindakan yang salah dan bertentangan dengan firman Tuhan. Itu tindakan suami yang tidak takut Tuhan. Bagaimana mungkin suami bisa memukul, mencederai istrinya pada saat yang sama, setelah itu dia bisa memeluk dan menginginkan tubuh istrinya harus disayang, dilindungi, dijaga, dan tidak bisa disakiti. Karena itu ini peringatan bagi suami-suami, janganlah sakiti istrimu, janganlah biarkan istrimu tersakiti karena kata-katamu, tindakanmu, atau apa yang engkau lakukan. Sayangi istrimu seperti diri sendiri. Karena itu suami tidak pantas melakukan kata-kata kasar, bertindak yang tidak sesuai bagi istrinya. Suami dari satu istri, artinya suami ini setia dengan istrinya, hanya mencintai satu istri, bukan di setiap tikungan ada. Suami yang takut akan Tuhan, menjaga kesetiaan cintanya hanya untuk istrinya, hanya untuk setia kepada istrinya, hanya untuk menjaga hubungan dengan istrinya, bukan dengan yang lain. Suami juga harus bisa menahan diri, tidak bisa emosi sembarangan. Karena ketika suami bertindak tidak menahan diri, maka dia tidak bisa mengambil keputusan yang jelas, tepat, dan sesuai. Yang berikut, suami harus bijaksana. Kebijaksanaan ini penting karena dia adalah kepala bagi rumah tangga. Dia harus menjaga benar-benar eksistensi rumah tangga di dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Suami harus sopan, ya. Suami tidak bisa sembarangan, kasar, tidak sopan. Suami harus sopan. Ketika dia suami sopan, maka dia akan menjaga kualitas rumah tangga. Ada kesopanan yang menjadi budaya dalam keluarga, dalam rumah tangga, yang ditiru oleh istrinya, yang ditiru oleh anak-anaknya. Suami yang suka memberi tumpangan, suami juga yang penuh kasih, tetapi dalam kesepakatan dengan istri, membawa rumah tangga mereka dalam kasih Kristus, memberi kesempatan, memberi tumpangan bagi orang-orang yang membutuhkan kasih dan pertolongan. Yang berikut, suami juga harus cakap mengajar orang, karena dia harus juga mengajar, memberi arahan kepada istrinya. Dia harus memberitahukan kepada istrinya kenapa keputusan itu dia ambil, dan keputusan itu harus ada dalam pertimbangan yang tepat. Dia harus punya konsep berpikir yang jelas untuk mengarahkan istri dan anak-anaknya ke arah kebenaran, ke arah kehendak Tuhan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu dia memang harus cakap mengajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia jelaskan, apa yang dia beritahukan, dan apa yang dia putuskan kepada istrinya. Karena dia adalah kepala keluarga yang harus mengambil keputusan di dalam kehidupan. Yang berikut, dia juga bisa mengurus anak-anaknya, dan dia tidak hanya mempercayakan kepada istrinya. Wibawa, kehormatannya itu ditiru oleh anak-anaknya, dan kualitas
kepemimpinannya akan ditiru oleh anak-anaknya untuk menjalani kehidupan mereka. Yang berikut, suami harus menghormati istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Keselamatan itu bukan hanya milik suami, tapi keselamatan itu juga milik istri. Keselamatan itu juga milik anak-anak di dalam kasih karunia Allah. Dalam hal kehormatan kasih karunia, artinya dalam hal kebenaran, dalam hal firman Tuhan, dalam hal ketaatan, kesungguhan kepada Tuhan, status imago Dei, gambar dan rupa Allah, sama di mata Allah. Meskipun suami adalah kepala istri, tapi dia bukanlah kepala yang menindas atau menyakiti atau mengecewakan atau membuat sesuatu yang salah, tapi dia suami yang benar, suami yang takut akan Tuhan, suami yang benar-benar bisa memberikan contoh dan teladan, dan suami yang bisa menjadi berkat di dalam setiap panggilan kehidupannya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, kiranya engkau menjadi suami yang takut akan Tuhan, supaya keselamatan yang ada pada rumah tanggamu bukan hanya keselamatan yang berlaku di dunia ini, tetapi juga di surga. Engkau membawa perahu rumah tanggamu, engkau membawa bahtera rumah tanggamu, engkau memimpin rumah tanggamu di dalam pemikiran, di dalam hati, di dalam tindakan yang takut akan Tuhan. Itulah sebabnya kerajaan Allah, kerajaan surga, kehidupan surgawi, kehidupan damai sejahtera, kehidupan yang penuh berkat anugerah damai sejahtera akan menyertai, menyinari, menghidupi rumah tanggamu, karena ada suami yang takut akan Tuhan. Roda arah kehidupan dari rumah tanggamu ditentukan oleh suami yang benar-benar mentaati Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan menolong suami-suami untuk hidup setia dan ada dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi takut akan Tuhan dan menunjukkan dibawa dalam rumah tangga. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu menyinari kami, menghidupi kami, dan mengarahkan kami untuk takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Haleluya. Amin.